Assalamualaikum. Halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, kali ini saya pengen review pompa dorong atau pompa DC submersible yang kita banyak jual ya sebenarnya buat pendorong ya. Bisa buat hidroponik ataupun buat akuarium ataupun kebutuhannya juga banyak juga ternyata yang minta pompa-pompa seperti ini itu untuk dorong shower ataupun yang lainnya ya, kebutuhan rumah tangga. Masalahnya yang pompa ini kan belum otomatis. Nah, ini sebenarnya kita sekaligus saya mau review yang banyak kita upload kan versi ini yang 800 L per hour atau 800 liter per jam. Yang ini adalah pompanya 18 watt. Nah, yang baru ini lebih besar ya, lebih besar. Ini 30 watt. Dan ini kapasitasnya atau overflow-nya ini 1000 liter per jam. Nah, seperti apa liftnya ini sampai 8 meter ya. Ini 5 meter. Ini 8 meter beneran apa enggaknya, tapi saya lagi nggak nge-review ketinggiannya. Nanti mungkin video selanjutnya ya, kalau misalnya kita mau tes dia bisa ngedorong sampai 8 meter atau 5 meter enggak gitu ya. Nah, kali ini adalah permasalahannya adalah karena kita pakai untuk pompa dorong rumahan, yaitu kayak shower dan lain-lainnya, maka gimana cara masang otomatis pada pompa DC seperti ini? Ini kan pompa DC ya. Nah, salah satu alternatifnya adalah dengan memasang ini adalah flow switch. Nih, flow switch-nya merek Sun E ya. SE. Sun E beneran apa enggak ini ya? Sun E lah pokoknya gitulah. Nah, ini isinya kayak gini. SE ternyata bukan Sun E. Mungkin mirip-mirip lah ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kita coba ya. Kemarin kan sebelumnya sudah kita coba ya untuk pompa high pressure ya. Nah, ini kan satuin ya inputnya. Gede satuin. Dia pakai watermore satuin. Di sini saya akan pakai interface ke setengah aja biar enak ya. Seperti itu. Di interface jadi setengah. Ya nanti ini cuma nyoba doang ya. Nih, seperti ini kira-kira. Nah, flow switch ini ternyata bukan saklar biasa, jadi nggak bisa memotong kabel DC, tapi ini adalah ada rangkaian khusus yang harus bekerja pada tegangan 220. Sehingga yang harus kita potong adalah colokan listriknya yang akan kita pasangkan ke sini. Jadi kalau misalnya ini kita potong gitu ya, ini kan ada kabel biru sama abu-abu ya. Nah, kita potong dari kabel powernya ini yang AC-nya, misalnya kita kupas sedikit gitu ya. Kita kupas, tapi hati-hati ya nanti di isolasi yang bagus ya. Ini kan ada dua kabel ya. Nantilah kita ambil yang warna birunya nih. Kita potong seperti ini. Posisinya terserah di mana. Ini kita potong ya kan. Nah, satu itu nih, gini caranya. Satu itu disambung ke yang satu ini, satu lagi biru yang satu lagi ke yang coklat. Nah, seperti itu. Nanti disolasi rapi. Jadi akan motong seperti saklar. Jadi ini saklar AC ya. Dari sini nanti kan inputnya masuk ke ini ya, ke sini misalnya ya, seperti itu. Baru mau pakai drat setengah, ini kan aslinya setengah ya. Aslinya setengah seperti ini juga aslinya setengah, yang ini aja. Nah, ini outputnya. Ini input, yang depan ini, yang ini output ya. Jadi dari input ini nanti air ini masuk ke sini, baru dia kalau ada aliran maka dia akan menghidupkan ini. Tapi cuma agak repot ya, karena kan ini motong kabel AC-nya ya, modul kabel AC, dan cukup berbahaya juga kalau adaptornya, karena ini kan ini DC. Untuk itu kita sudah buatkan produk yang simpel. Jadi di dalam sini sudah ada adaptornya, sudah ada flow switch-nya, sudah interface inputnya sudah setengah in, outputnya sudah setengah in. Jadi pompanya tinggal dipasang di sini, dan ini sudah ada jack DC-nya untuk. Nah, jadi gampang, praktis. Jadi caranya seperti ini ya. Kita masukkan di sini. Ini pompanya tinggal ditaruh sini. Terus sini dikasih seal tip gitu ya. Nanti kita akan uji sekalian berapa sih bedanya antara yang 18 watt dengan yang 30 watt ya. Nah, ini tinggal dicolokkan aja ke sono ya. Ini ngadep ke atas ya. Ini bebas sih mau ngadep kemana. Cuma ini harus kencang lagi. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Ini agak ke atas dikit nggak apa-apa. Oke, jadi inputnya ke sini, nanti didorong ke sana outputnya ya.
Saya lupa tadi, harus input sini. Nah, ini adalah kabel powernya. Nah, powernya sini. Nah, ini adalah saklar ya, ada saklarnya. Kalau posisi di tengah-tengah seperti ini 0, ini artinya off ya, pompanya off. Nah, kalau posisi di 1, artinya otomatis, jadi otomatis bekerja. Kalau pompanya ada aliran, maka dia akan on, dan kalau nggak ada aliran, akan off otomatis. Nah, kalau posisi 2, dia dipaksa untuk hidup. Oke, kita coba aja. Nah, inputnya kita masukkan dari keran atau dari apa ya, kita ini nanti bisa pakai quick release ataupun pakai selang bisa. Nah, outputnya kita coba pakai mana ya, nih pakai keran ya, misalnya langsung keran. Mudah-mudahan sambungannya nggak bocor. Nah, ini nanti bisa pakai paralon atau pakai apa ya. Nah, seperti itu. Oke, kita colokkan dulu listriknya. Mana? Ini ya, ini langsung listrik. Ini posisinya off. Kita buka saluran inputnya yang mana ini ya. Nah, itu seperti itu. Ini posisi pompa off ya. Nah, kalau kita posisikan 2, nah dia hidup ya, dorongannya seperti itu. Nah, kalau kita posisikan, nih kalau seperti ini kita tutup nih, pompanya nggak mati, karena dia nggak otomatis. Nah, pompanya tetap dorong, karena dorong terus, bekerja bisa berbahaya. Nah, kalau sini, hidup ya. Nah, kalau kita posisikannya sebagai, misalnya di sini ya, di 1. Di 1 itu otomatis. Ketika kita buka, nah dia hidup otomatis. Ketika kita tutup, dia mati otomatis. Nah, seperti itu. Sangat praktis ya kalau ada flow switch-nya seperti itu. Jadi kita buka, langsung menyalakan pompa. Ini pompanya sangat halus, karena ini kan bukan pompa high pressure ya. Nah, kalau kita tutup, seperti itu. Nah, kalau kita misalnya matikan, nah seperti ini. Beda ya alirannya ya. Nanti pakai semprotan bidet yang bisa agak kelihatan. Oke, mungkin semprotannya saya ganti dulu. Nah, biar kelihatan nanti ini ya, pakai semprotan ini ya. Kalau ini kan keran yang kecil. Ganti ujungnya. Oke, sekarang saya udah pasang ini ya, bidet ya. Kalau yang pompa kemarin kan udah lihat ya seperti apa gitu. Kita ini coba, ini dalam posisi mati seperti ini. Kita posisiin ke depan ya. Ini mati segini ya. Nah, kita akan hidupkan pompanya. Nah, kita hidupkan otomatis. Ini. Nah, itu lihat bedanya. Nah, itu mati segitu, hidup segini. Ini tekanannya beda ya. Ini kalau saya tutup dia mati otomatis. Mati otomatis karena kita pakai mode auto ya. Kalau kita pakai mode manual, ya harus di gini ya, manual ya. Nah, itu sama mode. Jadi bedanya kalau ini dia nggak mau mati. Pompanya berbahaya. Jadi kalau tanpa pompa, tanpa pendorong segini, jadi kalau misalnya saya hidupkan di otomatis, nah tuh dorong otomatis. Jadi kalau misalnya, nah itu semprotannya mungkin agak kurang ya kalau tanpa pompa. Ini agak kurang pas buat bidet. Jadi kalau kita hidupkan, nah bagus ya. Dan dia sangat halus. Ini adalah pompa yang 30 watt. Nah, sekarang kita akan coba ganti pompanya yang 18 watt. Kira-kira akan sampai sejauh mana? Oke? Oke, sekarang saya udah ganti ke pompa yang 18 watt ya, yang 800 LPM. Nah, ini yang pompa yang besar beda ya. Ini kan yang 30 watt 1000 LPM. 1000 LPM lagi, 1000 liter per jam. Kalau dikonversi LPM ya kira-kira 15 harusnya ya. Nah, ini udah pompanya udah ganti yang lebih kecil, kita lihat hasilnya. Nah, ini posisi nggak dihidupkan ya, di posisi 0, ini posisi 0, ini posisi 0. Nah, sekarang saya akan posisikan ke posisi 2 atau posisi manual. Nah, itu seperti itu ya. Ini kalau posisi auto gini. Jadi auto, kalau kita lepas, pompanya off. Ini nggak ada suara sama sekali. Kita buka, dia on. Suaranya kecil sekali, nggak kedengar apa-apa, lebih kecil akhirnya. Nah, sekarang kita akan coba ke depannya. Ini kita posisikan mati dulu ya. Nah, ini mati. Ya kira-kira sama ya, masih yang tadi ya. Kalau off begini. Nah, kalau kita hidupkan pompanya. Nah ini kira-kira segitu, agak kalah dikit ya sama sebelah kanannya ya. Sebelah kanan tadi kan yang 30 watt, ini yang 18 watt. Nah, ini
sekitar segitu. Kalau mati, ini matiin ya. Nah, segini. Cukup bagus. Nah, segitu. Jadi proses penggantian pompanya gampang. Ini kalau yang 18 watt tuh ya segini. Ini masih off kalau kita hidupkan. Nah, ini segini. Kalau dilihat memang sedikit lebih kecil dibanding yang 30 watt. Nah, seperti itu cara masang otomatis pada pompa submersible atau pompa dorong kecil model ini ya, model seharusnya ini pompanya model celup, tapi karena kita alirkan di atas, jadi kalau model seperti ini bisa nyedot enggak? Dia nggak bisa nyedot ya, kalau ini kan emang inputnya dari keran ya, dari keran, kemudian istilahnya inputannya sudah ada alirannya dan kita untuk dorong, jadi gitu. Nah, kalau misalnya dia suruh nyedot di ember, nggak bakal bisa, kecuali kita pancing. Nah, dia kalau mau nyedot di ember, pompanya harus dimasukkan ke ember atau dicelup, atau karena ini memang pompa submersible. Oke, ini aja review kali ini untuk pompa submersible sebagai pompa dorong dengan tambahan flow switch dan cara masangnya. Mudah-mudahan paham tadi. Kalau yang bingung-bingung cara masangnya, kita sediakan paket box yang sudah ada adaptornya dan sudah ada flow switch-nya, tinggal pasang seperti ini. Sangat simpel dan mudah. Terima kasih sudah menyimak video Tukura TV sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi inspirasi. Sampai ketemu di video Tukura TV berikutnya. Jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan. Subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih supportnya. Terima kasih dukungannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.